atau buku rekening. Ya ibu-ibu ya. Itu bahasa bukan menahan Bu ya. Jadi intinya sekolah tuh bertanggung jawab mengamankan memang betul haknya Bapak dan Ibu. Pak Rosmani ini sebagai operator harusnya tahu semua dana bansos ini. Harusnya semuanya ini sudah tersampaikan kepada wali murid dan siswa. Suasana percek apakah nama siswa tersebut masuk sebagai daftar penerima PIP, karena tinggal memasukkan NISN dan juga NIK nanti akan langsung muncul. Artinya semudah itu. Kita akan mengecek ya, karena apakah memang ini bagi wali murid ataupun siswa itu sudah mudah dilakukan. Oke, Mbak Indi ini bawa apa? Ini bawa bukti Pak. Nah katanya kan PIP cair. Coba saya cek punya adik saya, ternyata ada. Harusnya ini dari tahun 2017. Ini udah cair semua ya, cuman saya nggak nerima uangnya. Caranya buat dapat data ini, coba ngetes Mbak Indi. Pakai nomor apa aja sih? Kita masukin listnya, terus nih 006. Masuk Tajul Pajari. Nah ini namanya Tajul Pajari. Di sini gampang banget sih Kak sekarang mah. Jadi sebenarnya segampang itu? Iya. Heran nggak? Heran banget. Maksudnya udah bertahun-tahun gitu ya, kita lihat mereka diam-diam aja gitu kan. Sampai kalau misalkan nggak seviral ini ya nggak tahu ya itu uang. Kami merasakan sendiri bahwa sebenarnya proses ini sangat gampang, tidak sampai 2 menit. Semua sudah bisa dilakukan, tapi tidak dilakukan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Blog. Terima kasih sobat sudah hadir di video ini. Semoga sobat selalu sehat, selalu semangat. Bayangkan ya, selama bertahun-tahun ratusan hingga ribuan siswa yang seharusnya menerima bantuan pendidikan malah dirampas haknya secara diam-diam. Dana program Indonesia Pintar PIP yang seharusnya membantu anak-anak sekolah justru diduga dikorupsi oleh oknum kepala sekolah dan operator sekolah. Ada yang bilang uang itu dipakai buat renovasi sekolah tapi tanpa izin orang tua. Bahkan ada ATM siswa yang diamankan pihak sekolah. Waduh, ini uang bantuan atau uang kas sekolah ya. PIP itu kan diperuntukkan untuk kebutuhan sekolah ya, dimana bisa butuh beli seragam, beli buku gitu kan, buat peralatan sekolah seharusnya kan. Seharusnya nggak ada diambil sama sekolah ya. Yang bikin makin miris ya saat kasus ini viral dan wali murid mulai mencari kejelasan, barulah pihak sekolah kelimpungan pengembalian uang yang bertahun-tahun hilang. Tapi apakah semuanya sudah benar kembali atau ada yang masih ditutup-tutupi? Yuk tonton saja videonya. Sebelum tonton jangan lupa untuk like dan share video ini. Terima kasih. Yuk kita tonton. Yang bergulir sejak tahun 2017 ini sejatinya memiliki tujuan yang mulia, yakni membantu para siswa atau peserta didik dalam meningkatkan kualitas belajarnya. Namun yang terjadi belakangan, bantuan dana yang seharusnya diterima langsung oleh para siswa, oleh oknum kepala sekolah maupun oknum operator justru diakali sedemikian rupa. Bertahun-tahun lamanya senyap tanpa jejak, menguburkan mimpi ratusan bahkan ribuan siswa yang berharap bantuan. Lantaran viral, bantuan ini buru-buru dikembalikan. Alih-alih digunakan untuk membangun sejumlah fasilitas sekolah, oknum kepala sekolah maupun operator kini kelimpungan dalam mengembalikan dana yang telah lama diselewengkan. Ampun pagi ini, ampun. Selasa 31 Desember 2024 silam, halaman kantor Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat mendadak ramai didatangi ratusan wali murid dari berbagai sekolah di wilayah Parung Panjang. Pagi itu mereka hadir dengan membawa sejumlah buku tabungan untuk memastikan bantuan dana program Indonesia Pintar atau PIP milik anaknya masih ada di rekening tabungan. Dari laporan yang diinisiasi oleh Ronald Sinaga, dugaan penyimpangan bantuan dana PIP rupanya terjadi merata di berbagai tingkatan sekolah di seluruh wilayah Parung Panjang. Saat ini kami tim realitas sedang menuju ke sebuah sekolah negeri yang ada di wilayah Ninjo untuk menelusuri langsung dugaan penggelapan
dugaan korupsi dana PIP atau program Indonesia Pintar. Nah, karena berdasarkan informasi yang kami dapatkan ini cukup banyak sekolah-sekolah di wilayah Bogor yang melakukan penggelapan atau korupsi dan PIP tersebut. Atau buku rekening. Ya, ibu-ibu ya. Itu bahasa bukan menahan, Bu, ya. Jadi intinya sekolah tuh bertanggung jawab mengamankan memang betul haknya Bapak dan Ibu. Pak Rosmaini sebagai operator harusnya tahu semua dana bansos ini. Harusnya semuanya ini sudah tersampaikan kepada wali murid dan siswa. Satu, itu saya tidak ngurus masalah terkait masalah PIP. Saya itu kan hanya mendampingi Bapak dan anak Bapak dan Ibu, Pak, gitu kan. ATM-nya tidak ada yang ditahan dan ini saksinya Pak Komite. Oh ya? Ya sebenarnya bukan ditahan, tapi ATM-nya itu dititipin ke Pak Rus bareng sama anak-anak yang lain. Tahun aku waktu itu waktu kelas 2 SMA. Aku lulus 2022. Ini saya mendapatkan laporan juga ada potongan bensin sebesar 200.000. Aku cuman ngasih ke Pak Rus, katanya kan seikhlasnya, jadi ngasihnya 50.000. Kenapa kemarin beredar rumornya Rosmaini nyokot duit 800.000 dari anak? Padahal limit ATM-nya ngambilnya cuma 1 juta, tidak bisa ditarik semua. Dana PIP yang sudah tidak dicairkan itu otomatis akan kembali ke negara. Kami tidak akan bisa mencairkan. Nggak tahu kalau ada yang bisa mencairkan, saya nggak tahu. Ya, kita harus cari tahu itu dana mana? Uang negara. Kalau PNS menyelewengkan uang negara, itu penjara. Ya, baru saja selesai pertemuan yang berlangsung di SMA Negeri 1 Tenjo di Jawa Barat. Dari perdebatan yang terjadi, memang ada bukti yang dihadirkan di situ. Bukti ini dibawa langsung oleh para wali murid, para murid yang sudah lulus atau istilahnya alumni, bahwa mereka seharusnya berhak mendapatkan dana PIP tersebut. Tapi sampai sekarang tidak tersalurkan. Dijawab oleh pihak sekolah. Mereka mengklaim bahwa sebenarnya dana itu sudah disalurkan, namun buku tabungan maupun kartu ATM-nya itu harus mereka bawa terlebih dahulu dengan alasan untuk diamankan. Apa kira-kira yang menyebabkan itu terjadi? Kalau pendapat saya sih menyembunyikan aja program ini karena ke pondok. Jadi kalau dibilang miskomunikasi ya karena ketahuan aja, menyangkal aja. Melihat dari jumlah siswa dan mungkin jumlah yang diduga digelapkan, mengembalikannya kan susah. Cara yang gampang lari dari itu ya menyangkal. Dan tidak ada kejelasan bahwa dana yang hilang ini akan apa nih? Dan mungkin kita biarkan penegak hukum nanti yang bergerak kayak iya, gitu. siap. Jadi kenapa kok bisa sampai ibu-ibu nggak tahu ada dana ini? Karena memang pihak sekolah ini tidak mengedukasi dan tidak menginfokan. Sepanjang tahun 2024 ada 18,6 juta siswa yang menerima penyaluran dana PIP. Ini senilai 13,4 triliun rupiah. Angka ini tentunya bukan jumlah yang sedikit. Celakanya, penyaluran dana ini syarat penyelewengan. Contohnya di Kabupaten Bogor, ada ribuan siswa yang seharusnya menerima penyaluran dana PIP ini, namun tidak pernah sampai ke tangan mereka. Salah satunya di SMA Negeri Tenjo 1 Bogor ini. Cek apakah nama siswa tersebut masuk sebagai daftar penerima PIP, karena tinggal memasukkan NISN dan juga NIK nanti akan langsung muncul. Artinya semudah itu. Kita akan mengeceknya, karena apakah memang ini bagi wali murid ataupun siswa itu sudah mudah dilakukan. Oke, Mbak Indi ini bawa apa? Ini bawa bukti, Pak. Nah, katanya kan PIP cair. Coba saya cek punya adik saya, ternyata ada. Harusnya ini dari tahun 2017. Ini udah cair semua ya, cuman saya nggak nerima uangnya. Caranya mendapat data ini, coba ngetes Mbak Indi. Pakai nomor apa aja sih? Kita masukin listnya, terus NIK 006. Masuk Tajul Pajari. Nah, ini namanya Tajul Pajari. Di sini gampang banget sih Kak sekarang mah. Jadi sebenarnya segampang itu? Iya. Heran nggak? Heran banget. Maksudnya udah bertahun-tahun gitu ya. Kita ya mereka diam-diam aja gitu kan. Sampai kalau misalkan nggak seviral ini ya nggak tahu ya itu uang. Kami merasakan sendiri bahwa sebenarnya proses ini sangat gampang, tidak sampai 2 menit. Semua sudah bisa dilakukan, tapi tidak dilakukan bertahun-tahun lamanya. Meski terbilang mudah proses pengecekannya,
Namun, fakta yang realitas dapati, masih banyak orang tua wali murid yang tidak tahu menahu apakah anaknya terdaftar sebagai penerima bantuan PIP atau tidak. Ini merupakan sebuah potret dari fenomena gunung es. Nah, kemarin tim realitas juga mendatangi pertemuan antara wali murid dan mantan kepala sekolah di SDN 03 Lumpang di Kecamatan Parung Panjang. Sungguh sangat ironis. Ternyata banyak wali murid yang baru mengetahui bahwa anak-anak mereka ini seharusnya menerima penyaluran dana PIP sejak tahun 2021. 4 tahun, bayangkan, tidak menerima info sama sekali. Saya tadi sudah menyampaikan 200.000, insya Allah Bu, yang uang aspirasi ini akan saya kembalikan hari ini juga sesuai dengan data yang ada. Nanti akan dicek di situ. Bagaimana Bu? Terus ibu-ibu setuju tambah duit gimana, ada setuju nggak dapat 2,5 kalau buat air hari ini? Meski uang pengganti dipotong dan hanya menerima sebesar Rp250.000, wali murid justru diminta menandatangani surat yang isinya uang pengganti sebesar Rp450.000 sudah dikembalikan kepada penerima bantuan dana PIP. Ini kalau setuju, 2,5 saya tanda tangan itu ya. Buktinya ya. Kalau 300 saya terima, kalau 2,5 saya nggak mau, saya nggak terima, itu aja udah. Nggak mau, saya mah biarin ibu-ibu yang lain yang 2,5 silakan, kalau saya mah nggak bisa. Soalnya ini hak anak saya loh Pak, aturan anak saya buat beli kebutuhan sekolah apa? Abai mengaku saat melakukan pencairan 2021 silam terjadi pemotongan dana, baik yang dilakukan oleh tim sukses anggota DPR hingga potongan administrasi di perbankan. Ya itu mah istilahnya untuk memediasi dari biasalah dari orang-orang dewan ya, untuk membantu memproses mungkin pembuatan proposal, mungkin ya untuk transport dan lain sebagainya. Karena dia bisa menyalurkan, saya mungkin berterima kasih kepada yang menyalurkan. Saya istilahnya ada untuk mengasih ke sana. Kenapa nggak disosialisasikan? Kalau saya mensosialisasikan yang menyangkut dengan partai, dengan lain sebagainya, saya selaku pegawai negeri kan tidak diperbolehkan atau dilarang untuk istilah kampanye secara ini di lembaga pendidikan. Yang saya keselin itu kok dapat baju batik, emang sempet anak saya ngomong mah dapat baju batik dari Bu Guru, bilangnya gratis, nggak bilang dapat dari dana PIP gitu. Salah dia itu kalau emang dapat PIP dari dewan katanya dipakai untuk renovasi sekolahan. Nah, cuman kan kalau saya mah kan kalau emang dia nggak izin dari orang tua wali murid, tetap salah dong. Nah itu ya, sobat ya, benar-benar miris ya, dana buat anak-anak sekolah malah ditilap. Kalau nggak viral mungkin uangnya nggak bakal balik. Jadi ini niat bantu siswa atau niat bantu diri sendiri, you know. Indonesia itu, para wali murid sampai harus ngecek sendiri ke bank buat tahu apakah anaknya dapat bantuan. Kok bisa orang tua nggak dikasih tahu soal ini? Apakah pihak sekolah sengaja menyembunyikannya? Dan yang lebih gila lagi, ada pemotongan bensin 200.000 loh. Nah ini pemotongan bensin, kan lucu kan? Bantuan pendidikan atau subsidi kendaraan pribadi. Kalau sekolah bisa saya narik dana, mau sampai kapan siswa-siswi kita jadi korban? Sekolah bilang ATM siswa cuma dititipin, tapi kok malah bertahun-tahun gak diserahkan. Kalau ini bukan penyalahgunaan, lalu apa? Bukti-buktinya udah jelas, tapi selalu ada alasan buat berdalih. Yang lebih nyesek, banyak orang tua yang baru tahu kalau anaknya seharusnya dapat dana sejak 2017. Artinya sudah bertahun-tahun uang itu menguap entah kemana. Jadi emang sistem pengawasan dana pendidikan harus lebih transparan. Ini bukan cuma soal uang, tapi soal masa depan generasi muda. Kalau praktek kayak gini masih dibiarkan, di mana kualitas pendidikan kita bisa maju. Bagaimana menurut sobat semua? Yuk komen di kolom komentar, siapa sih yang harus bertanggung jawab, yang harus ada tindakan tegas dan atau dibiarkan saja. Yuk tulis pendapatnya di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk
like, dan share video ini. Terima kasih sudah nonton sampai akhir video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.